Ya, ini pintu masuk, ini adalah front office dari Gedung Kembar. Ya, jadi ceritanya Gedung Kembar ini 4 tahun digunakan secara ilegal, tentu saja tidak ada izin dari pemerintah daerah karena ini adalah aset Pemda. Terusir dari kantor singgahnya di Gedung Kembar Purwakarta. Barang-barang pribadinya diangkut oleh Kang Deddy Mulyadi dengan menggunakan mobil bak L300. Kang Deddy Mulyadi tidak berani masuk ke Gedung Kembar, sebab oleh Ambu Ane selama 4 tahun Kang Deddy Mulyadi dianggap menempati Gedung Kembar secara ilegal. Selain itu, Kang Deddy tentu saja banyak kenangan di Gedung Kembar tersebut. Menurut Kang Deddy Mulyadi, di gedung tersebutlah Kang Deddy Mulyadi banyak berpikir, merenung, dan menghasilkan gagasan-gagasan besar untuk pembangunan Purwakarta. Sambil membereskan kekayaan dan harta karun yang Kang Deddy Mulyadi miliki, Kang Deddy Mulyadi bercerita bahwa di gedung tersebut ia menyerap banyak aspirasi dari masyarakat. Maka tak heran, berkat Gedung Kembar tersebut banyak program yang digelontorkan ke para petani, peternak, di antaranya alat-alat tani termasuk ratusan ribu pohon kopi Arabica yang sekarang ditanam di kaki Gunung Burangrang Utara, tepatnya di Desa Pusaka Mulia, Kecamatan Kiara Pedes, Purwakarta. Kang Deddy Mulyadi menurunkan bantuan bibit kopi Arabica bersertifikat kepada lebih dari 100 petani kopi yang menggarap lahan perhutani seluas 200 hektar. Bibit kopi tersebut kini sudah mulai berbuah dan Purwakarta patut berbangga karena ke depan akan memiliki produk kopi yang selama ini tidak dimiliki. Kopi Arabica yang bibitnya dari Kang Deddy Mulyadi tersebut jenisnya Sigara Utang, hanya ditanam di ketinggian minimal 800 meter di atas permukaan laut. Sebagai Komisi DPR RI yang membidangi pertanian, perhutanan, dan peternakan, Kang Deddy Mulyadi benar-benar menjadi wakil masyarakat dalam membantu kebutuhan orang-orang yang ada di pedesaan. Selain kopi, Kang Deddy Mulyadi juga banyak memfasilitasi alat-alat pertanian semacam traktor. Kemudian ia juga membantu penanaman bawang merah yang dilakukan di Kecamatan Bojong Purwakarta. Inspirasi dan diskusi merumuskan berbagai program dan kebijakan serta kegiatan tersebut dilakukan di Gedung Kembar. Kini setelah tak lagi jadi bupati, Kang Deddy Mulyadi seolah terusir dari Gedung Kembar, dan itu dilakukan oleh istrinya sendiri, yaitu Bupati Purwakarta Ambu Ane Ratna Mustika. Setelah menggugat cerai Kang Deddy Mulyadi, secara tiba-tiba Ambu Ane menyerang banyak hal tentang suaminya sendiri. Banyak netizen yang menyebut Ambu itu seperti kacang lupa pada kulitnya. Dulu Ambu disokong oleh Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi Bupati Purwakarta hingga meraih kemenangan. Jika bukan karena Kang Deddy Mulyadi, dipastikan Ambu Ane kalah sama Kang Zainal Arifin dan pasangannya Kang Lutfi Bamala. Untung suara loyal dari berbagai pelosok desa masih bisa dimobilisasi oleh Kang Deddy Mulyadi untuk mendukung kemenangan Ambu Ane Ratna Mustika berpasangan dengan Haji Aming. Kini dengan nada pelan dan sendu, Kang Deddy Mulyadi mengusap berbagai lukisan yang ia angkut dari Gedung Kembar. Dalam unggahan YouTube-nya, bahkan sambil memperlihatkan foto Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, Kang Deddy Mulyadi menyentil orang yang mengaku NU Jam'iyah tetapi menyimpan foto pendiri NU tersebut secara sembarangan dan di bawah lantai. Padahal ber-NU menurut Kang Deddy Mulyadi juga adalah mencintai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
Tanpa itu bohong orang mengaku NU hanya untuk kepentingan politik sesaat belaka. Lukisan-lukisan lain yang diperlihatkan adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian kaligrafi bertuliskan kalimat Allah dan juga berbagai piagam penghargaan yang semestinya itu tidak harus diangkut oleh Kang Deddy Mulyadi karena itu ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi sebagai Bupati Purwakarta dan bukan sebagai pribadi Kang Deddy Mulyadi. Namun jika itu harus dibawa, menurut Kang Deddy Mulyadi ya sudah, piagam-piagam yang ditujukan untuk Bupati Purwakarta itu juga diangkut oleh Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa ia tidak memiliki harta, emas, perak, intan, dan jam tangan mahal. Yang ia miliki adalah karya-karya seni. Maka Kang Deddy Mulyadi sengaja datang ke Gedung Kembar untuk membawa harta berharga yang disia-siakan oleh penguasa Purwakarta disimpan sembarangan dan di bawah lantai. Kang Deddy Mulyadi sambil terus mengecek pemuatan lukisan tersebut. Hanya hilir mudik di emperan Gedung Kembar. Ia tidak berani masuk ke dalam, sesekali melihat hanya lewat jendela. Sejak berita soal Kang Deddy Mulyadi viral, terutama soal gugatan cerai yang dilayangkan oleh Ambu Ane Ratna Mustika, istri Kang Deddy Mulyadi, kemudian susul-menyusul berita-berita lainnya, di antaranya soal hutang DBHP, soal pidato Ambu yang menyerang Kang Deddy Mulyadi, termasuk soal Gedung Kembar yang ditempati oleh Kang Deddy Mulyadi dan dianggap sebagai ilegal. Ambu mengatakan bahwa gedung tersebut akan digunakan oleh organisasi perangkat daerah atau OPD yang belum memiliki gedung. Namun nyatanya, sebagaimana kita lihat di tayangan YouTube-nya Om Zen, kini Gedung Kembar tersebut ternyata ditempati oleh Wakil Bupati Purwakarta, yaitu Haji Aming. Om Zen terlihat mengunjungi Haji Aming yang lagi santai ngantor di Gedung Kembar. Menurut Haji Aming, kini ia ngantor di beberapa tempat, termasuk diantaranya selain di kantor DPD PAN juga di Gedung Kembar Purwakarta. Berarti ucapan Ambu itu bohong dan tidak tervalidasi. Semula Ambu katakan gedung itu akan dibuat untuk organisasi perangkat daerah yang belum memiliki kantor. Nyatanya digunakan oleh Haji Aming, Wakil Bupati Purwakarta. Haji Aming sendiri kan kantornya di Pemda Purwakarta, bersebelahan dengan kantor Ambu Ane Ratna Mustika. Apakah hanya alasan saja agar Kang Deddy Mulyadi tidak ngantor di Gedung Kembar tersebut? Wallahu a'lam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Istri Kang Deddy Mulyadi, kemudian susul-menyusul berita-berita lainnya, di antaranya soal hutang DBHP, soal pidato Ambu yang menyerang Kang Deddy Mulyadi, termasuk soal Gedung Kembar yang ditempati oleh Kang Deddy Mulyadi dan dianggap sebagai ilegal. Ambu mengatakan bahwa gedung tersebut akan digunakan oleh organisasi perangkat daerah atau OPD yang belum memiliki gedung. Namun nyatanya, sebagaimana kita lihat di tayangan YouTube-nya Om Zen,
Kini gedung kembar tersebut ternyata ditempati oleh Wakil Bupati Purwakarta, yaitu Haji Aming. Om Zen terlihat mengunjungi Haji Aming yang lagi santai ngantor di gedung kembar. Menurut Haji Aming, kini ia ngantor di beberapa tempat, termasuk diantaranya selain di kantor DPD PAN juga di gedung kembar Purwakarta. Berarti ucapan Ambu itu bohong dan tidak tervalidasi. Semula Ambu katakan gedung itu akan dibuat untuk organisasi perangkat daerah yang belum memiliki kantor. Nyatanya digunakan oleh Haji Aming, Wakil Bupati Purwakarta. Haji Aming sendiri kan kantornya di Pemda Purwakarta, bersebelahan dengan kantor Ambu Ane Ratna Mustika. Apakah hanya alasan saja agar Kang Deddy Mulyadi tidak ngantor di gedung kembar tersebut? Wallahu a'lam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.